Tapi tiba di langit nan kanan bertemu dengan Nabi Musa. Jawab kacik Nabi Musa ke Nabi Muhammad, Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Solat 50 kali sehari semalam. Jawab Nabi Musa, ibu bapa, hendak kata lok di umat engkau oleh Muhammad. 50 kali dia kata lok tu. Sedangkan untuk umat ambo lapan ambo tes Bani Israel yang tinggi gadang pada go kuek-kuek kekar badannya. Ya, cekatan orangnya tak taluk 50 kali sehari semalam. Apalagi umat engkau yang ketek-ketek, pendek-pendek, bonek-bonek, lamah, layu, palalu, pamalih, tak kata taluk 50 kali. Minta kurang balik ke Allah, kata Nabi Musa. Minta kuranglah kepada Allah. Kurangi 5 jadi sampai 5. You suruh balik dari Nabi Musa. Singkat cerita kaum muslimin, sampai 9 kali lamanya, banyaknya Nabi Muhammad bolak-balik antara Allah dengan Musa minta kurangi. 5 kali 9 sampai 45, tinggal 5 kali sehari semalam solat yang kita kerajuan lagi. Apa kata Allah Muhammad? 5 kali solat dikerjakan oleh umat engkau sehari semalam. 1 kali dia mengerjakan dikalikan dengan 10. 5 kali dikalikan 10 sama dengan artinya dengan 50 kali kita mengerjakan solat sehari semalam. Jawab Nabi Musa, ibu bapa Muhammad, minta kuranglah ke Allah balik. 5 kali itu indak jo kata lo di umat engkau terus. Kecek Nabi Musa. Puji syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat berkah salam buat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hidup pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang diberikan oleh Allah kawak ibu bapa, ujiannya yang kecil, ada dan gadang, ada yang menengah, ada ujiannya ketek tapi dipagadang-gadangnya dia orang, atau ada ujian yang terlalu besar tapi dianggap kecil bagi sebagian orang. Tergantung dengan tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi tingkat iman dan takwa kita kepada Allah kaum muslimin, ujiannya makin berat. Tapi ketika jauh dari Allah, ujiannya juga kecil diberikan oleh Allah. Sama juga anak sekolah, gak kencang kemahnya saja. Anak sekolah, antara anak kelas 1 dengan kelas 6 SD, kalau awak agian soal anak kelas 6 ke anak kelas 1, pasti sakit kepalanya. Pasti anak-anakku akan ngecek ke orang kayaknya. Ambo berhenti saya sekolah mana, mulai ikut payah pelajaran nak kata lu utak terus. Kalau pelajaran kelas 6 dia ke kelas 1. Atau ujian anak kelas 1 dia gen ke anak kelas 6, sampai galak sih yang ada jual soalnya. Ndak imbang je. Makin tinggi tingkatan kelasnya, makin tinggi makin baiklah soal yang akan mereka terima. Begitu juga tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai seorang nabi. Nabi Muhammad itu ibu bapa luar biasa ujian yang diberikan oleh Allah. Saat Islam itu sedang berkembangnya, para orang yang selama ini menyokong dakwahnya Rasulullah dan menjadi pelindungnya Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Siapa penyokong dakwahnya? Siti Khadijah. Kabarnya diceritakan dalam sejarah kaum muslimin, andai kata dikumpulkan harta penduduk Mekah, setengah dari penduduk Mekah itu dikumpulkan hartanya, masih jauh lebih banyak harta benda yang dimiliki oleh satu orang Khadijah, saking kayanya. Penyokong dakwahnya Rasulullah. Kemudian pelindungnya Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib, paman beliau sendiri. Ketika itu beliau berduka, maka disebut dengan tahun duka cita, atau ada yang mengatakan dengan tahun kelabu. Karena beliau sedang bersedih kaum muslimin, dipanggillah oleh Allah, dibawa oleh Nabi di Allah untuk berjalan-jalan Isra dan Mi'raj. Jadi pelajaran bagi kita bersama kaum muslimin, terutama bagi apa-apa, kalau ada ibu dah bakar karui kan yangnya di rumah bersedihnya, atau ada punya masalah ibu-ibu ke di rumah, cubalah pak bawanya pergi berjalan-jalan, insyaallah hilang sikit kepala tu mah. Itu biasa ibu-ibu tu. Ya, asal pergi berjalan atau hilang sikit kepalanya. Pelajaran bagi kita bersama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj, nyawa beda tu antara Isra dengan Mi'raj. Isra itu sama artinya dengan perjalanan malam, Mi'raj itu naik. Ya,
Kalau Isra itu masih di bumi ya baru. Tapi kalau la Mi'raj sampai ke surga, sampai ke neraka, nanti ya sampai ke Arasy. Itu Mi'raj. Jadi dikatakan Isra itu jalan malam. Tapi tidak satio dan berjalan malam itu ibu bapak dikatakan dengan Isra. Ya. Kelereng itu kan bule. Tapi tidak satio dan bule adalah kelereng. Bola bule loh. Onde-onde bule loh nya. Ya. Beko jangan selesai Isra Mi'raj jam 11 malam. Basuh de apa de ibu. Ada laki-laki apa-apa menyandang kain joken saruang di luar tu malam aku saya berjalan teki tu ni aja kecil lo bagi aku pai Isra kalau tengah malam membawa kain nyo tu kan usia di orang rumah nama tu ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lihat cek ayat iku ibu bapa subhanallazi maha suci Allah banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran kaum muslimin. Bagaimana ketika Allah menceritakan saat Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah ketika mengajar Nabi Musa, itu peristiwa yang sangat hebat sekali, tapi tidak diawali oleh Allah dengan kalimat tasbih. Ketika Allah menceritakan, mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, qulna ya nar kunu bardan wa salam ala Ibrahim. Dikatakan wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Ya, itu peristiwa yang maha dahsyat sekali, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Namun untuk memaparkan, mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, Allah awali ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci dari segala kesia-siaan, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan. Allah pertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ibu bapak, pertama subhana kalimatnya. Yang kedua kata-kata asro. Asro itu artinya telah memperjalankan. Berarti dari ayat itu nampak gambaran doa ibu bapak, Nabi Muhammad itu tidak berjalan sendiri, melainkan diperjalankan oleh Allah. Kalimatnya adalah asro, yang telah memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Satu contoh, ibu bapak mohon maaf, andai kata bolehlah kita beranalogi memberikan perumpamaan, tapi biarlah kasamui saja lagi perumpamaan, tidak usah kanjang kita lagi perumpamaannya. Berangkat ibu bapak dari rumah atau ambo dari belakang Nurul Ikhlas tadi, ketika ambil baju di lemari, ternyata dalam saku awak, dalam kantong ada samui saiku. Ya. Tiba di At-Taubah, samui ku dak keluar-keluar je dong. Jam 10:30 jam 11 malam mereka balik ke rumah balik, tiba di rumah ambo gantungan dianger dilatan baju ke dalam lemari, samui ko keluar dari dalam kantong, batamu jo kawan-kawannya yang lain, jo samui-samui yang lain nyo bercerita kalau nyo baru pulang dari musaji At-Taubah. Nyo tanya deh kawannya, jam barang pai ke Taubah tadi? Jam 7:30. 7:30 pai ke Taubah, kini 7:30, 7:08, 7:09, 7:10, 7:11. 3 jam bisa pulang balik ke Taubah. Panduto gadang mah cakap. Nak percaya kawannya. Kenapa demikian? Semut-semut yang lainnya berfikir dengan menggunakan logika semut. Tidak mungkin rasanya samui nan ketek, pendek, jalannya lambe, kakinya singkek, langkahnya tak itu lebih bisa 3 jam pulang balik ke Taubah. Tidak mungkin rasanya. Tidak maksud dia akal kecil kawan-kawan yang lainnya. Mereka samui-samui yang lain, kau ibu apa? Tidak tahu kalau samui dan saiku kau diperjalankan oleh Adrianto kemari. Tak tahunya doh. Begitulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maka ketika pulang dari Isra Mi'raj ibu apa? Rasulullah kumpulkan kabilah-kabilah yang ada di Mekah semuanya. Suku-suku yang ada di Mekah dikumpulkan oleh Rasulullah. Laba kumpul satu alanya kecil Nabi, andai kata di balik bukit itu ambo kecian di balik bukit itu ada segerombolan tentara yang sudah siap dengan pedang terhunus akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Kata Rasulullah. Ajawek kapi Quraisy ibu bapak, kami percaya Muhammad. Nyorang kalau percaya je Muhammad tapi tidak yakin dengan agama di bawah dari Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah, ambo tadi malam baru pulang Isra dan Mi'raj.
melakukan perjalanan dari Mekah, Masjid Haram di Mekah menuju Masjid Aqsa di Palestina, naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Nanti akan kita bahas juga Josia Nabi Muhammad bertamu di setiap langit-langit itu. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke bawah aras, menjemput perintah solat, balik lalu kemari balik, memakan waktu tidak lebih dari sepertiga malam kecil Nabi. Jawe Abu Lahab ketika itu kaum muslimin yo tunjuk kida Nabi Muhammad ko. Oh, jadi untuk ikut gunanya kami yang kumpulan Muhammad kecilnya. Maka ketika itu turunlah surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 6 ketiga. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Ayatnya memang ada 5, tapi yang pertama kali turun ayat 1 sampai yang ketiga. Mandanga suaminya Abu Lahab ko masuk neraka ibu bapa, tanggung kaberangnya Ummu Jamil, istri beliau tercinta. Nyo carilah Nabi Muhammad de Ummu Jamil. Dibawa batu, dibawa kayu ke melokok kepala Muhammad kecil. Maka ketika itu turunlah surah Al-Lahab ayat 6 sampai jo ayat 6 5. Saat itu Nabi Muhammad sedang duduk di depan Ka'bah bersama dengan Abu Bakar. Di belakangnya Ka'bah, di sini Abu Bakar, di kanannya Muhammad. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad bahwa kedatangan Ummu Jamil ingin mencelakai beliau. Dan Nabi Muhammad diceritakanlah ke Abu Bakar. Pas tiba di muka Abu Bakar dan Muhammad ibu bapa, matanya Ummu Jamil ini dikaburkan oleh malaikat Jibril sehingga tidak nampak Muhammad lenyur. Tiba di muka Abu Bakar, tanyanya Ummu Jamil, Abu Bakar, ada nampak Muhammad yang tak saja. Laki dia nyo kecen ke masuk neraka, tokok kepala Muhammad do kayu ko kecek Ummu Jamil. Bapindah Abu Bakar ko duduk sakete ibu, awalnya duduk siko, bapindah nyo kemari. Salamu ambo duduk di siko, ndak pernah nampak Muhammad dan bodoh je. Baduto dak kira ibu. Ambo ulang balik. Abu Bakar duduk siko, Muhammad sebelah kanannya. Ketika Ummu Jamil datang, ada nampak Muhammad dan Abu Bakar. Kata Ummu Jamil kepada Abu Bakar, untuk menyelamatkan Nabi Muhammad ko, bapindah Abu Bakar duduk ke sebelah sakete, jawabnya, salamu ambo duduk di siko, ndak pernah nampak Muhammad dan ambo. Betul tak ibu bapak? Indah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang berada di luar rumah. Lewat seorang pemuda dengan tergesa-gesa berlari ya, masuk menyuduk dalam sebuah rumah. Kecil Nabi dia apa aja bentuk orang kajar setan lari gua. Sudah itu datang seorang pemuda lagi dengan pedang terunus. Kecilnya Muhammad ada nampak laki-laki lewat siku sebantar kondaknya. Angguknya sasak, pedangnya lepas cincin tu. Nabi Muhammad dia tahu bahawa datang laki-laki yang kedua ini pasti ingin mencelakai atau membunuh laki-laki yang pertama. Pindah Nabi tagaknya dari siku, pindahnya selangkah ke kiri. Kecil Rasulullah, salamu ambo tagak di siku, ndak pernah satu pun laki-laki yang lalu. Engkau lah yang pertama kali, kata Rasulullah. Betul tak ibu? Indah. Mohon maaf, ambo bukan majan ibu dan bapak berutuh tu indah dah. Tapi kemarin kau ceritanya. Sekali lagi ambo nak majan ibu berutuh tu. Beko jangan tiba rumah hanya tanya dia apa. Oh dia. Ada nampak peti ambo di sekolah nak hilang peti ambo 300,000 dalam dompet kau aja. Ibu baik pindah tagak. Salamu ambo tagak di siku tak pernah ambo awai-awai dompet udah ada je. Padahal sebelum datang bos haji nyu selesai preso terwala aja kan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ambo tak majan ibu berutuh tapi menunjukkan caranya. Kamu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berutuh yang tak berdosa. Berutuh yang tak berdosa tu. Asro. Ya, maksudnya Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berjalan sendiri melainkan diperjalankan oleh Allah. Makanya kaum muslimin, perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestina sampai ke langit yang ke-7, sampai ke arah, sampai menjemput perintah salat dan kembali lagi ke dunia, tidak lebih dari sepertiga malam ditempuh oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan beliau, tidak berjalan seorangnya dah. Ya. Dua. Yang ketiga kalimat bi'abdihi, hambanya. Nabi Muhammad itu oleh Allah ibu bapa. Kalau kita lihat kalimat bi'abdihi ini menurut maknanya secara ilmu tafsir maknanya ada dua.
Pertama, abdihi, hambanya. Allah ceritakan dalam surah Al-Isra bahwa Nabi Muhammad itu berjalan ketika Isra Mi'raj dipanggil dengan hamba. Seseorang baru dikatakan dengan hamba atau dipanggil orang itu ketikanya punya jasad dan punya ruh sekaligus. Itu baru disebut dengan hamba. Tapi kalau jasad tanpa ruh namanya mayat. Ruh tanpa jasad mungkin anta dedemit, anta antu balau, anta setan, anta adu bilih, dan nama itu. Ruh tanpa jasad. Ya. Tapi kalau jasad tanpa ruh namanya mayat. Tapi Nabi Muhammad dipanggil dengan hamba, itu menandakan bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ibu bapa dengan sadar sesadar-sadarnya ndak bermimpi, ndak menghayal, ndak mengigaunya ketika Isra Mi'raj itu. Sadarnya masih hidup baru leh. Satu. Yang kedua kalimat hambanya oleh Allah Nabi Muhammad itu ibu bapa benar-benar telah diakui sebagai hambanya. Mungkin kita akan bertanya, Ustaz, apa ku awak yang hadir di musajid at-taubah malam kini kau ndak hamba Allah? Lai, awak adalah hamba Allah. Tapi kata siapa? Kalau kece awak hamba Allah, kata awak, itu namanya pengakuan, ngaku-ngaku sebagai hamba Allah. Itu nilainya yang rendah. Pertanyaannya pertama, apakah Allah juga mengakui kalimat hamba Allah yang kita lontarkan itu atau tidak? Dan kedua, apakah kegiatan awak sehari-hari, amal ibadah awak, perbuatan, tutur kata, tingkah laku awak sehari-hari laikah mencerminkan sebagai hamba Allah atau tidak? Itu jadi persoalannya. Ya. Kalau boleh awak beranalogi cik lah ibu bapa, boleh jadi kita mengaku kenal dengan Pak Presiden awak, tapi pertanyaannya apakah beliau juga kenal dengan kita atau tidaknya? Atau boleh jadi kita mengaku kenal dengan Bapak Menteri, apalagi menteri-menteri kini kok kan agak banyak yang terkenal kini kok. Ya, sampai ke pelosok nagari sangat terkenal, apalagi Menteri Agama kita sangat terkenal. Tapi pertanyaannya, apakah beliau juga kenal dengan kita atau tidak? Satu. Yang keduanya, aktivitas kita sehari-hari ilaikah mencerminkan sebagai hamba Allah atau tidaknya? Hamba Allah itu ibu bapak, ya, memang lebih mengutamakan ketika dalam hidup kedua dunia sedang bakarajo azan dikumandangkan ditinggalkan karajo, indak mana contohnya berjamaah ke masjid, setidaknya dia solat di awal waktu, itu sekurang-kurangnya. Nah, cuma sering kita saksikan di beberapa masjid ada jemaah yang berinfak. Pak pengurus, ambo mendengar kapatang ketika Isra Mi'raj awak kesiko adakan pembangunan atau renovasi musajid. Satu lambo mai berinfak atau menyumbang banyak sih. Ndak ada cak mana kata pengurus. Siana mu apa? Kadi catat di kadi buat di pengurus di papan rekapitulasi keuangan sekali siana mu apa? Ndak usahlah dibuat namu awak sagan awak jurang. Buat saya lah hamba Allah. Kan banyak tak itu bu. Buat hamba Allah. Pas ketika kamu nulisan nominalnya, berapa jumlahnya Pak berinfak Pak? 5.000 je. Kalau 5.000 rupiah nyoba infak, tuliskan hamba Allah. Tapi kalau 1 juta lebih nyoba infak, babuan namanya lengkap-lengkap, bahkan pakai gelar akademik sekalian. Banyak nanti kayak itu. Apalagi bulan Ramadan sebentar lagi ketiba loh. Pengurus musajid musalah banyak yang membuat paket-paket Ramadan. Kebutuhan penceramah subuh, penceramah malam, imam tarawih, kebersihan sampai untuk pembukaan contohnya. Anggaplah sehari itu paketnya 500.000 contohnya. Ada jemaah aku yang taluk 500.000, memang 500.000 je berimpak. Tapi ada satu jemaahnya orang kayu gadang, pemurah, dermawan pulau, taluk 5 paket dia sedang 2,5 juta je bayar. 5 paketnya orang. Tapi babuan namo selengkap-lengkapnya tu. Besok harinya datang ke musajid, baru masuk dari pintu tu baru alun dikerjakan laksanakan solat tahiyatul masjid. Manga karajonya ibu bapa nyopareso papan tadi itu loh, dari atas sampai ke bawahnya caliak sudahlah. Oh, alun ada boleh aja. Anan dicaliaknya alun ada orang yang taluk lebih 2,5 juta dari jangan dengan infaknya tadi loh. Besok timbul kamu saja itu belakang caliak balik. Masih awak yang paling tinggi barunya. Sampai di malam dan ke-30 hari bulan Ramadan dari atas sampai ke bawahnya selidikinya cari cecek. Tanya tu di kampung kau dah ada seranglah aja dan lebih 2,5 juta dah ada dan bagak berimpak dah ada dan dermawan ambo yang paling dermawan. Dari sifat itu timbullah sombong, dari sombong timbullah ria, dari ria muncullah sifat ujub dalam hatinya, merasa diri yang paling taat, paling dermawan, paling soleh dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Hilang pahala tadi saudara harinya balik. Nah,
Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehkah buat di papan keuangan atau rekapitulasi keuangan itu, papan donatur itu hamba Allah? Boleh. Ya, boleh. Tidak masalah. Ibadahku ada yang dinampakkan, ada yang disembunyikan. Kedua-duanya boleh. Tergantung dunia awak masing-masing. Di zaman Rasulullah ada salah seorang sahabat yang menyumbang semua sumur disumbangkannya, ya, diwakafkannya sumurnya ibu bapa. Tapi ketika itu diberitahukan kepada yang lain dengan tujuan untuk memotivasi orang lain, bukan untuk ria. Kamu muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kalimat selanjutnya Laila. Laila itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah sepertiga malam. Kalau dari sepertiga malam itu dari jam 2 sampai subuh, itu yang sepertiga malam. Tapi kalau dari maghrib sampai subuh, bahasa Arabnya bukanlah Laila tapi Lailatan, pakai ta marbutoh di belakangnya. Makanya dalil dalam Al-Quran kaum muslimin yang membolehkan suami istri boleh bergaul dengan suami dengan istrinya yang sah di malam bulan Ramadan. Kalimat malam itu dengan menggunakan kalimat lailatan, bukan laila. Artinya kalau lah azan mugari lah masuk waktu maghrib sampai menjelang subuh, itu boleh bergaul dengan suami atau istri kita. Tapi kalau kalimatnya laila itu ya banantian sampai 3 malam, jam 2 baru kebulia batanggang lu ada dunia lu. Itu bijaksananya Allah dalam menggunakan kalimat dalam Al-Quran itu kaum muslimin. Ibu bapa yang dirahmati Allah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, kata Allah. Tujuan Isra Mi'raj itu ibu bapa memang menjemput perintah solat, tujuan utamanya. Tapi di samping itu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan, kata Allah, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami kepada Muhammad ini. Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ketika itu Jibril membawa 2 bejana. Satu bejana isinya air zam-zam untuk membersihkan, mencuci hati dan dadanya Rasulullah. Satu bejana lagi isinya hikmah dan keimanan. Itulah yang dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad itu. Baru berangkat Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa dengan kendaraan burak. Tiba di Masjid Aqsa Palestina ibu bapa, ditambatkan di kabean hewan burak tadi itu dari Nabi Muhammad di luar masjid. Di tempat di mana para nabi menambatkan hewan-hewan mereka. Kemudian beliau solat sunnah 2 rakaat di Masjid Aqsa. Setelah solat sunnah 2 rakaat, keluar dari masjid bertemu dengan malaikat Jibril. Ya. Jibril bawa 2 bejana lagi, 2 gelas. Satu isinya khamar, yang satu lagi isinya susu. Engkau mau pilih yang mana wahai Muhammad? Kebetulan ketika itu ibu bapak, alhamdulillah Nabi Muhammad memilih gelas yang isinya susu. Kata malaikat Jibril, engkau benar ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasul. Engkau benar. Yang engkau pilih ini adalah fitrah. Barulah dibawa Nabi Muhammad ke Mi'raj oleh malaikat Jibril. Tiba di langit yang pertama ibu bapak. Di langit yang pertama, apa kata pengawal penjaga pintu langit yang pertama? Engkau siapa? Saya Jibril. Yang bersamamu siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Benar, dia sudah diutus. Dia adalah Rasulnya Allah. Pertanyaan dari langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh sama soalnya. Engkau siapa? Yang bersamamu siapa? Apakah dia sudah diutus oleh Allah? Baru terbuka pintu langit yang pertama ibu pak. Naik Nabi Muhammad jumpa malaikat Jibril, bertemulah dengan Nabi Adam dan sedang duduk bajuntai takaiko. Kiri kanannya ada bayangan. Tapi anehnya ketika Nabi Adam mencalik ke kanan, beliau tersenyum. Saat menoleh ke kiri, beliau menangis saja jadinya. Nabi Muhammad keheranan, wahai Jibril, kenapa Nabi Adam menangis? Apa kata malaikat Jibril ketika itu ibu bapak? Muhammad, di sebelah kanan kiri itu adalah gambaran dari anak cucu keturunan Nabi Adam. Di saat beliau menoleh ke kanan, itulah ambanya atau umatnya atau anak cucu keturunan yang taat dan soleh beribadah kepada Allah. Tampaknya di surga, mencari yang dalam surga kau senyum senang hati Nabi Adamnya. Tapi ketika mencari yang di neraka, ibu hati sampai menangis. Naik lagi ke langit yang kedua. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima bertemu dengan Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sikolah Nabi Muhammad lamu nanti berdialog dengan Nabi Musa, ibu bapak. Dan di langit yang ketujuh bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu naik ke Baitul Makmur. Baitul Makmur itu adalah tempat tawafnya para malaikat. Kalau di dunia tawafnya kita manusia adalah di Ka'bah, malaikat itu tawafnya di Baitul Makmur. Sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril mengawani Nabi Muhammad, mengantarkan Muhammad hanya sampai Sidratul Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menembus Sidratul Muntaha kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sidratul Muntaha itu ibu bapak, pohon, sebuah pohon sidir yang gadangnya pohon itu luar biasa. Kata Rasulullah dalam hadisnya, andai kata dikumpulkan, dibulatkan bumi, planet-planet ini semuanya, dunia ini satu-alanya ibu bapak, planet-planet ini sudah dibulatkan semuanya, termasuk galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, dibulatkan semuanya, dikumpulkan jadi satu, dilataan ke atas pohon Sidratul Muntaha tadi, kata Rasulullah, itu sama ibaratnya dengan meletakkan satu butir pasir di atas pasir-pasir yang ada di pantai. Badakah kadangnya Sidratul Muntaha ibu bapak? Tidak ada yang bisa menembusnya kecuali atas izin Allah. Rangkaian Nabi Muhammad sedang melakukan kunjungan ke surga dan ke neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau ada kawan-kawan di sebelah, ada yang dijisimkan Allah itu bersila di atas aras, bantu kaki Allah itu diwujudkan jisimnya Allah jadinya. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa aneh yang menakjubkan yang dilihat oleh Rasulullah sepanjang perjalanan Isra Mi'raj ibu bapak. Pertama, Nabi Muhammad melihat orang yang bercocok tanam. Tapi anehnya ibu bapak, katiko itu menanam, bijinya, inceknya dimasukkan ke dalam tanah, langsung tumbuh, langsung gadang, langsung berbuah, ranum, masak buah kau sekali bisa dimakan. Tapi anehnya lagi, setiap kali diambil buah kau, tiba muncul buah-buah yang lainnya. Beliau juga heran. Malaikat Jibril, ini orang macam apa? Jawab Jibril ibu bapak, Muhammad ini adalah perumpamaan dari umatmu yang ketika hidup di dunia suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, sering berinfak, bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya dinafkahkannya, ya, diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak, ada salah seorang pemuda di Mekah dulunya. Beliau meninggal dunia setelah selesai mencium batu Hajar Aswad, masih berpakaian ihram saat itu, melaksanakan haji ataupun umrah. Beliau meninggal dunia di saat tidak semua orang bisa menikmati meninggal dunia di depan Ka'bah. Seperti itu kaum muslimin. Itu tandanya, satu tanda ciri husnul khotimah, meninggal tersenyum berkeringatan beliau. Ditanyalah oleh penjaga di sana kepada keluarganya, kebetulannya orang Mekah, dituri diantar ke rumahnya jenazah tadi ibu bapak. Ditanya kepada keluarganya, ke ibunya, bu, anak ibu kau sia sabana aja, bang kau bisa aja meninggal di depan Ka'bah sedang berpakaian ihram setelah selesai mencium Hajar Aswad. Apakah dia seorang ulama? Indah, kecil orang kayaknya. Apakah dia orang yang berilmu tinggi? Indah. Lalu apa kira-kira amal ibadah yang pernah dilakukan oleh anak ibu itu supaya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah terkait itu? Jawab amaknya ibu apa? Kalau itu yo ndak tahu bodoh kecilnya. Ndak tahu bodoh. Sore harinya datanglah seorang ibu-ibu dengan membawa anak kecil yang masih usia SD. Kecilnya ke ibu almarhum tadi, bu. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih ke ibu sekeluarga, karena berkat anak ibu, anak amboko lah yatim. Ayahnya lah 2 tahun meninggal dunia, suami yang boleh meninggal dunia. Jadi selama 2 tahun ko anak ibu lah yang membiayai duit dan sekolahnya anak ambo dan surang ko seperempat dari gajinya setiap bulan diagen untuk anak ambo, kata ibu tadi. Jadi ternyata ibu bapak, berkat dia memberikan makanan dan atau menghidupkan anak, menghidupi anak yatim, beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sering rajin berinfak dan bersedekah. Jadi
Kok seandainya ada ibu bapa yang ingin seperti itu lo nantinya ingin berinfak bersedekah atau menghidupi anak yatim agar bisa husnul khotimah, sangat luar biasa. Tapi ibu kalau menyampaikan ke apa di rumah berhati-hati, jangan beko salah menyampaikan, salah lo apa menanggapi dan salah pengaplikasinya deh ya. Jangan beko ibu sampaikan dah mulai bisua gaji udah agak setengah atau seperempat dari gaji udah agi sudah karena yatim mau ikhlas biar udah bisa husnul khotimah contohnya. Apa ibu de salah cara menyampaikan, apa salah lo cara menanggapi? Andai kata singkek ibu beliau ampe tahun 5 tahun setelah itu beliau meninggal dunia, rupanya tiba lo ama-ama surang. Bu, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih ke ibu. Karena selama suami ibu meninggal dunia, anak ambo ju ambo bagai suami ibu kalau almarhum kolah yang membiayai kami sedualahnya. Tak percaya kami tu kecil ibu contoh. Kalau ibu tak percaya ibu, kau buktinya buku nikah ambo ju suami ibu. Itu dia kan salah menyampaikan. Ya buka cabang kayak kau jadinya. Ya. Kaum muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sampaikan, awak banyak ingin kayu lai tapi bersedekah berinfak sampai ke hari yang cekeh balapi. Maka sering yang bersampaikan ibu bapa, yang namanya rezeki itu sama ibarat orang memancing. Ketika umpan nanawa agia ketek, maka insya Allah ikan nandape dapat ikan ketek loh. Tapi ketika umpan yang kita berikan besar, maka insya Allah ikan yang akan kita dapatkan nanti ikan yang besar. Tergantung dengan infak kita. Ada salah seorang kawan ibu bapa, demi sedekah jariah ini, setiap kali keluar kota atau berjalan di auto itu selalu nyuasiangan sandal jepit atau sandal-sandal yang lainnya yang baru. Di masjid mana, di musala mana mereka nanti berhenti untuk mengerjakan salat, sepanjang perjalanan sandal tadinya tinggal sapasang di musajid kau pak. Gunanya selama sandal kau masih dimanfaatkan oleh orang untuk beruduk di musajid itu, walaupun nyonak kena orangnya, walaupun dia meninggal dunia mana nantinya, pahalanya akan tetap terus mengalir kepada kita, kepada orang yang bersedekah tadi itu. Sama pakai cek pak pengurus kita tadi ibu bapak, masjid kita akan ada renovasi, menambah pintu ya, atau membuat pintu atau menambah pintu yang baru. Ibu dan bapak satu berinfak nantinya, walaupun cuma sasak semen 68.000 kini kau semen sasak, hanya 68.000 kita berikan. Selama pintu itu masih dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebutuhan beribadah kamu saji kau, pahalanya akan tetap terus mengalir kepada awak, walaupun awak lalap buat bana nanti di dalam tanah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat berinfak bersedekah itu memang harus diiringi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti dalam salat kita nyatakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, sepanjang perjalanan Islam itu ibu bapak, Nabi Muhammad menyaksikan ada orang yang sudah bungkuk, nenek yang hidupnya kau hampir batamu julutiknya, saking lah tua lah gayanya ibu bapa, hidupnya hampir batamu julutiknya. Kecek malaikat Jibril, Muhammad ini adalah perumpamaan dari usia dunia hari ini dan lah gaya lah tua hampir kiamat lah, kecek malaikat Jibril. Dan itu diceritakan 14 abad yang lalu. Apalagi zaman kini ibu bapa, mungkin telah antara tabali hidung kau sampai ke belakang kaki, atau letak caca sampai ke lantai, tidak tahu ada. Karena saking lah tuanya dunia kini. Dan kita hari ini hidup di akhir-akhir zaman, hidup di akhir zaman lah, banyak tipu muslihat, banyak dosa, banyak maksiat. Dosa kecil dianggap biasa, dosa besar pun sudah terbiasa, seperti itu hidup kehidupan hari ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad ada menyaksikan ada orang yang membawa kayu, lah saking barek kayu kau sampai bungkuk badannya, ada kayu-kayu yang lain diambil taruh. Kata malaikat Jibril, Muhammad itulah tamsilan dari umatmu yang ketika di dunia diberi satu jabatan, tiba jabatan yang lain secara struktural hampir sama, you terima je. Alu selesai cik kau tiba cerai you terima je taruhnya. Begitulah tidak pernah puas dengan jabatan di dunia, kata malaikat Jibril. Dan masih banyak lagi ibu bapak kejadian-kejadian aneh yang beliau saksikan sepanjang perjalanan. Kemudian melalulah sampai di bawah aras bertemu dengan Allah, menjemput perintah solat. Solat pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Islam 50 kali sehari semalam. 50 kali.
Tiba di langit yang ketujuh, Ibrahim tidak pernah protes. Tapi tiba di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Jawab kecil Nabi Musa ke Nabi Muhammad, Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Solat 50 kali sehari semalam. Jawab Nabi Musa, ibu apa? Hendak kata lok dia umat engkau oleh Muhammad. 50 kali dia kata lok tu. Sedangkan untuk umat ambo 8 tes Bani Israel yang tinggi gadang pada go kuek-kuek kekar badannya. Ya, cekatan orangnya tak taluk 50 kali sehari semalam. Apalagi umat engkau yang ketek-ketek, pendek-pendek, bonek-bonek, lamah, layu, palalu, pamalih, tak kata taluk 50 kali. Minta kurang balik ke Allah, kata Nabi Musa. Minta kuranglah kepada Allah. Kurang ilmu, jadi sampai ilmu. Suruh balik Nabi Musa. Singkat cerita kaum muslimin, sampai 9 kali lamanya, banyaknya Nabi Muhammad bolak-balik antara Allah dengan Musa minta kurangi. 5 kali 9 sampai 45, tinggal 5 kali sehari semalam solat yang kita kerajuan lagi. Apa kata Allah? Muhammad, 5 kali solat dikerjakan oleh umat engkau sehari semalam. 1 kali dia mengerjakan dikalikan dengan 10. 5 kali dikalikan 10 sama dengan artinya dengan 50 kali kita mengerjakan solat sehari semalam. Jawab Nabi Musa, ibu bapa Muhammad, minta kuranglah ke Allah balik. 5 kali itu indak jo kata Allah di umat engkau terus. Kecek Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, Allah saganlah bari hati mu rasa minta kurang ke Allah. Dari 50 jadi 5 minta kurangnya tak taluk dan boleh dah. Caliatlah bisa dah kata taluk tu dah, kata Nabi Musa. Buktinya hari ini ibu bapa, bara banyaknya kita umat Islam yang tidak mengerjakan solat. Banyak mana. Ambo di sekolah ketika talambe anak ke sekolah, ambo tanya, "Ba talambe wak?" Jawi anakku, anak-anak ketik-ketik nak sedikit kan jujur Pak Ibu. "Wak takaluk Pak." Lah jam 8 lewat takaluk juga baru ndaknya jagoan dah mawak tu. Jawi anakku, "Amma wak saya wak menjagoan tadi minta peti lanjut mak Pak." Ayah wak, ayah bakal 2 je baru lagi. Paling capek jam sebalik jago tu bapak. Kadang-kadang pulang kat sekolahnya lalu je baru lagi. Bakal menciptakan anak yang soleh dan soleh sementara orang tua tak solat. Apalagi hari Minggu didikan subuh. Kecuali di musaji atau bah. Musaji bah lain banyak entah itu. Ketika terlambat anaknya didikan subuh ke musaji tidak mengerjakan solat subuh berjamaah di musaji, berang orang gaeknya kena berang dia urang bekonjo lapi anaknya. Tapi orang gaek kau tak sembahyang tu. Pakai sarawah Hawaii, pakai baju KTB, mukul lomba basuh, cotok lomba basai, rambut baurai bentuk si bigo, bentuk cendaku, bentuk antu walau, bentuknya dari jauh dari gerbangnya cari seorang anak itu. Alam masuk anaknya kalau musaji, hanya balik kanan pulang balik. Tiba di rumah bantu sinetron basam buang lalu aku balik. Banyak nanti itu ibu bapa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang mohon maaf. Banyak di musajid lain kita saksikan jumlah jemaah ibu-ibu jauh lebih banyak dari jumlah jemaah apa-apa leh. Ya. Kecuali dia siku hampir semua banyak. Biasanya yang paling rajin solat berjamaah aku siapa? Ibu tu apa? Ibu. Yang paling rajin puasa sunnah Senin Khamis siapa? Ibu je baru lain. Yang paling rajin membaca Al-Quran siapa? Ibu je lain. Yang paling dulu jago pagi siapa? Ibu je baru lain. Yang paling rajin lo bang pagujang orang siapa? Ibu borong saya salah sama. Ibu je baru lain. Kadang mencelik wajah ibu-ibu dan tak itu ibu mau mencelik. Wajah-wajah yang bersedih, wajah-wajah yang menyasar dapat laki je banyak. Lazan orang di musajid tidak namu solat, jangankan berjamaah ke musajid, di rumah saya tidak namu aja. Lana amaluna walakum amalukum, amalan buat seorang-seorang saja. Makanya sering sampaikan ibu bapa, andai kata disuruhlah ibu-ibu dan taka itu tu mengungkapkan satu kalimat yang paling mengerumeh dalam hatinya, mungkin akan keluarlah kalimat, ambo kok katahu mau deko laki ambo dulu ustaz ndak kan ambo laki baca aku dah je. Saking menyasarnya. Andai kata bolehlah, sahlah seorang ibu isteri menceraikan, mentalak suaminya dalam hukum agama dan hukum positif, mungkin sepanjang jalan kau akan banyak basuh, batamu apa-apa dan menjadang kain saruang, nang ngecek-ngecek surang selain. Apa? Yalah bila suratan luar situ lah bitak dia cari tempat lain-lain saja. Dia swanta cari, dia swanta nikah, swanta cari, swanta nikah, itu saya kalau cari. Kalau lah boleh ibu-ibu menceraikan suaminya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Solat 5 kali sehari semalam. Tapi jumlah rakaatnya yang diperintahkan oleh Allah pertama kalinya hanya 11 rakaat. Tak 7 balik dapat. 11 rakaat pertama kalinya. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2 rakaat.
Ampe kali 2 8 tambah maghrib 3 sabalih rakaat yang diperintahkan oleh Allah. Sajak bila bertambah menjadi 7 balih rakaat? Ketika Nabi Muhammad hijrah di tahun 622 Masehi dari Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabatnya. Baru bertambah jadi 17 rakaat ketika itu ibu bapa. 17 rakaat sehari semalam. Yang subuh tidak ditambah. Selain dari subuh kau tidak ditambah 2 satu alai kecuali subuh. Kenapa subuh tidak ditambah? Subuh ini diperintahkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah agar diperpanjang ayatnya dan dibaca ketika solat subuh. Nah, makanya tidak hanya subuh, di rakaat yang pertama, ibu bapak, rakaat pertama ayatnya dibaca jauh lebih panjang dibandingkan dengan ayat di pada rakaat yang kedua. Tujuannya bagi kesempatan kepada jemaah yang rumahnya jauh dari musaji agar tidak telat, agar tidak terlambat, tidak masbuk, tidak tertinggal satu rakaat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya salat. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan hanya dengan firman-Nya. Saat Allah perintahkan kita untuk melaksanakan haji ke Baitullah, ke kota Makkah, cukup dengan ayatnya. Di saat Allah perintahkan kita untuk membayar zakat fitrah cuma dengan wahyunya. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk mengerjakan puasa, mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam ibu bapak, Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah untuk menjampui perintah solat. Maka ketika awak sempurnakan solat awak, insya Allah hidup kita juga akan sempurna. Awak pedulikan solat awak, awak maksimalkan solat awak ibu bapak, Allah juga akan maksimalkan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Bagaimana Allah akan sempurnakan kehidupan kita? Kita solat aja nggak betul. Ada orang yang solat bantu ayam lapar di jamu, bantu coto ayam sekancangnya. 2 rakaat itu 3 minit selesainya. Tapi setelah saya solat yang 2 rakaat, kau berdoa kepada Allah, minta sama Allah, kadang bila 10 minit pak. Solat 3 minitnya, berdoa lah bila 10 minit. Kata imbas jadinya. Menyembah Allah hanya 3 minit dia kerjakan. Makanya ketika akan memulai solat itu ibu bapak yang dirahmati Allah, mulai solat, Rasulullah SAW Isra Mi'rajnya itu menghadap Allah langsung. Kita umatnya Rasulullah, Mi'rajnya kita itu adalah ketika kita mengerjakan solat. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj dibersihkan hatinya oleh Allah, dibuang penyakit-penyakit hati, ya. Akhlak-akhlak mazmumah itu dikeluarkan, dibuang semuanya. Kita sebelum solat pun juga seperti itu. Mohon ampunlah kepada Allah sebelum kita mengerjakan solat. Istighfar minimal 3 kali dulu hendaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bersihkan diri awak, bersihkan hati awak dulu. Kalau diri lah kita bersihkan lewat wuduk yang kita kerjakan. Hati awak lah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar Allah jauhkan kita dari godaan, dari gangguan bisikan setan ketika salat. Baru bismillahirrahmanirrahim, takbiratul ihram. Ya. Itulah salah satu makna bagi Imam Syafi'i saat takbiratul ihram itu dibaca dengan panjang. Tangan diangkat, mulut membaca Allahu Akbar, dalam hati dia berniat, kemudian memakrifatkan niatnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamu Allahu Akbar. Di saat takbiratul ihram saja ibu bapak, kalau masih ada tekanan harinya dunia, kau masih ada tekanan yang lain selain dari Allah, baulang balik takbiratul ihramnya rinya. Beda ada awak selama kau ibu bapak. Takbiratul ihram asal takbir Allahu Akbar. Kadang ketika takbiratul ihram atau baru selesai takbiratul ihram saja, pangana aku lah melayang entah ke mana. Badan dalam musaji, tapi hati pikiran pangana awak tiba di luar musaji, bahkan tiba di pasar, tiba di rumah, macam-macam letakkan ketika solatnya. Solat kita belum khusyuk selama ini kan. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, itulah yang kita sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Bukit batu je bukit panjang, di bawahnya Talago Paki. Setiap waktu mari kita dirikan sembahyang supaya maksiat naknya habis. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.